Hai, shalom adik-adik dari SMA Negeri 23. Kembali lagi dengan kita dari ST3B. Kalau bulan-bulan kemarin kita datang ke sekolah kalian, kali ini kita datang ke rumah-rumah kalian. Yeay, kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Saya percaya kita semua rindu untuk beribadah bersama kembali. Nah, tapi puji Tuhan kali ini pandemi COVID-19 tidak menghalangi kita untuk beribadah bersama-sama dengan cara online. Oleh sebab itu, kakak mengundang kalian semua untuk mengambil sikap yang baik dan benar. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memuji, beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Sama-sama kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang melindungi keluarga kami, Engkau yang memberikan kami pertolongan sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi setiap kami, Engkau sungguh mengasihi kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan, saat ini kami mau datang di hadapan-Mu, kami mau memuji, menyembah-Mu bersama-sama, mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan hadirat-Mu dan urapan-Mu turun bagi kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Semua siap memuji Tuhan, amin. Yang siap boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yesus sobat kita yang setia, amin. Sama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, oh, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Oh, oh, waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sama-sama. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Hey, hey. Namanya Yesus. Oh yes. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sama-sama tepuk tangan. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. One more time. Namanya Yesus. Oh, oh. Namanya Yesus.
Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, bersukacitalah. One more time. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersukacitalah. Yeah. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita. Tuhan memenuhi kita dengan sukacitanya. Amin. Amin. Mari kita sama-sama kita persiapkan hati kita. Mari kita buka hati kita saat ini di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan menjamah setiap hati kita hari ini. Mari renungkan setiap janji Tuhan dalam setiap hidup kita, bahwa Tuhan setia, Dia akan menepati janjinya bagi kita anak-anak yang dikasihinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita angkat pujian dari Allah, katakan di hadapan Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sama-sama kita katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, kami percaya Kau Tuhan, sebab firman-Mu ya dan amin. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Yesus, anugerah-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, itu yang menguatkan setiap kami ya Tuhan. Kami berjalan di dalam janji-Mu, kami berjalan bersama Engkau ya Tuhan. Sebab itu kami kuat, kami tidak akan gentar ya Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil namanya Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau Tuhan, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu dan sukacita-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, kami terima firman yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup menguatkan, yang sanggup melepaskan, dan yang sanggup memberkati setiap kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bang Stefan yang akan menyampaikan isi firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menguatkan
urapi dia Tuhan, pakai dia Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, dan kami semua yang mendengarkan mendapatkan berkat. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik SMA Negeri 23, udah lama gak ketemu ya. Hari ini kita ketemu lagi dalam sebuah program pembinaan rohani. Dan pagi ini kakak akan sharing tentang sebuah topik, yaitu staying positif. Bagaimana kita harus terus bersikap dan berpikir positif terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya setiap kita selama beberapa waktu ini bisa melihat bagaimana dunia, bahkan kota Batam ya, mengalami juga apa yang disebut dengan dampak daripada pandemi COVID-19. Tapi puji Tuhan, kota Batam hari-hari ini sedang disembuhkan dan akan terus disembuhkan sempurna oleh Tuhan dari COVID ini, sehingga kota kita akan menjadi daerah yang disebut dengan zona hijau. Nah, sebelum kakak akan mulai sharing kakak, ada sebuah ilustrasi yang perlu kakak sampaikan kepada kalian. Nah, di sebuah kampung, di sebuah desa ada sepasang kakek dan nenek yang hidup bersama dengan bahagia. Nah, kakek ini adalah seorang yang suka menanam sesuatu. Nah, satu kali kakek ini menanam sebuah pohon pepaya. Nah, pohon pepaya ini ditanam oleh kakek ini, dirawat oleh kakek ini. Tapi hari berganti hari, bulan berganti bulan, pohon ini tidak kunjung berbuah. Sampai kakek ini sudah merasa frustasi untuk merawat dan melakukan segala usaha supaya pohon pepaya ini bisa berbuah. Tetapi tidak kunjung berbuah. Dan akhirnya kakek ini berkonsultasi dengan temannya yang juga ahli dalam hal menanam pohon pepaya. Dan kakek ini direkomendasikan untuk membeli sebuah jenis pupuk untuk diberikan kepada pohon itu. Dan puji Tuhan, ketika diberikan pupuk ini, maka dalam waktu yang sangat singkat, pohon ini sudah mulai mengeluarkan bulir-bulir buah dan akhirnya pohon ini berbuah. Tetapi yang luar biasanya adalah pohon ini hanya mempunyai 2 buah saja. Kakak ini juga bingung, kenapa ya pohon kok cuma berbuah hanya 2 buah saja, biasanya banyak walaupun beberapa nanti akan jatuh dan mati. Tetapi pohon ini hanya punya 2 buah. Melihat itu kakek ini berusaha sekali supaya buah ini tidak ada yang mati. Dia terus setiap hari merawat buah ini. Sampai pada waktunya buah pohon ini sudah layak untuk dipetik dan dimakan. Tapi karena saking sayangnya kakek ini terhadap buah pepaya ini, dia tidak mau memetik buah pepaya ini dulu. Dia bilang nanti saja, mungkin minggu depan atau bulan depan. Dan satu malam ketika kakek ini tidur, maka ada seorang pencuri masuk, melompat pagar dan memanjat pohon pepaya yang tinggi ini. Dan akhirnya mengambil 1 buah buah pepaya ini. Dan ketika waktu pagi hari tiba, seperti biasa kakek ini akan keluar dan melihat pohon pepayanya. Dan ketika dia keluar, dia sangat terkejut karena buah pohon ini tinggal 1. Dan ketika dia melihat itu, maka dia langsung masuk ke ruang tamu. Dia berdiam diri, ya, dia termenung, ya, sedikit cemberut karena buah pohon pepaya yang diambil orang. Sampai setengah hari, kakek ini mengalami hal seperti itu. Dia tidak banyak bicara sampai istrinya datang kepadanya. Ya, tentunya istrinya juga seorang nenek karena dia ini adalah seorang kakek. Dan nenek ini berkata, "Kakek, kenapa kamu cemberut sepanjang hari? Hanya karena 1 buah pepaya kah?" Terus kakek ini berkata gini, "Bukan nenek. Saya itu bersedih, saya itu merasa bahwa kenapa si pencuri itu dengan sangat beraninya dia melompat pagar. Kalau dia nanti jatuh gimana? Dan dengan sangat beraninya dia memanjat pohon pepaya yang tinggi ini. Kalau dia terpleset waktu memanjat gimana? Bukan begitu bahaya buat dirinya?" Dan ketika nenek mendengar perkataan kakek, dia bilang, "Wow, suami saya ini boleh juga nih." "Ya iyalah, makanya kamu pilih saya jadi suami," katanya. Nah, setelah itu terus gimana, kata nenek ini. Terus kakek ini bilang gini, "Saya berpikir malam ini saya akan pinjamkan dia sebuah tangga yang tinggi. Saya akan letakkan tangga ini di samping pohon pepaya ini. Supaya pencurinya waktu dia datang, dia nggak usah repot-repot manjat pohon pepaya. Dia hanya naik ke tangga ini dan mengambil dengan mudah buah pepaya itu." Wah, nenek makin bangga dengan suaminya. Wah, suami saya malah mau nolong pencuri untuk mengambil buah pepayanya. Ya udah dah, ya udah. Singkat cerita, malam tiba.
Dan tangga itu sudah ada di depan pohon pepaya. Dan malam datang, sampai pagi hari, kakek sudah tidak sabar melihat buah daripada pohon pepayanya. Begitu dia keluar rumah, dia lihat, loh kok buah pohon pepaya saya masih ada di tempatnya? Kenapa tidak diambil oleh pencuri itu? Wah, dia makin bingung lagi. Dia masuk ke rumah dan biasa dia ngopi, dia ngeteh dengan istrinya. Dan singkat cerita, tepat pada jam 10 pagi ada seorang anak muda datang mengetok pagar, dan dia dibukakan pagar dan masuk ke rumah. Dia bingung melihat anak muda ini karena anak muda ini membawa 2 buah pepaya. Lalu kakek ini berkata, maksudnya apa ini? Anak muda ini berkata, kakek, tadi malam saya sebenarnya mau mencuri lagi 1 buah buah pepaya kakek. Tetapi ketika saya melihat tangga itu, maka detik itu juga saya akhirnya mengurungkan niat saya untuk mencuri buah pohon pepaya itu. Dan sebagai gantinya, dan sebagai bukti bahwa saya menyesali perbuatan saya karena saya sudah mencuri buah pohon pepaya kakek, saya kembalikan buah pohon pepaya ini. Ternyata buahnya belum dimakan oleh anak muda ini. Bahkan dia bilang, saya bawa 1 lagi buah pohon pepaya, yaitu pepaya coklat yang besar dan enak untuk kakek. Wah, melihat hal itu kakeknya berkata, ini luar biasa gitu. Kenapa dia bisa datang? Nah, ketika kita mendengar atau ketika kita melihat ilustrasi ini, apa yang terbersit di benak kita? Salah satunya adalah ketika kita berpikir positif terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, maka akhir daripada kejadian itu pasti positif. Bagaimana kalau ketika kakek ini melihat buah pohon pepayanya itu dicuri orang dan dia marah-marah dan dia mencak-mencak, bisa saja dia mengalami stroke karena dia sudah tua, tetapi dia memilih untuk berpikir positif, perilaku positif dengan apa? Menyediakan tangga di depan daripada pohon pepaya itu. Dan lihat akibatnya apa? Ketika pencuri ini datang dan melihat tangga itu, dia malah bertobat dan berjanji untuk tidak mau mencuri lagi. Haleluya, ini adalah sebuah ilustrasi yang luar biasa yang menggambarkan bagaimana sebuah pikiran atau perilaku positif akan menghasilkan sesuatu yang positif. Nah, kita akan baca di Filipi 4 ayat 8 berkata gini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya percaya hari-hari ini di mana banyak bangsa bahkan seluruh dunia mengalami sebuah masalah yang besar. Masalahnya adalah ketakutan. Ketakutan yang disebabkan oleh satu virus yang namanya COVID-19. Kalau virus ini merupakan virus yang biasa, katakanlah seperti virus flu burung yang beberapa waktu yang lalu melanda banyak bangsa. Ini tidak menjadi ketakutan seperti sekarang ini, tetapi ketika virus ini menjadi sebuah pandemi, ini menjadi masalah buat seluruh bangsa yang ada di dunia. Kita melihat ada begitu banyak bangsa yang akhirnya lockdown, ada begitu banyak bangsa yang akhirnya mengalami krisis moneter, ada begitu banyak perusahaan yang mengalami bangkrut dan segala macam dikarenakan oleh dampak daripada COVID-19 ini. Bahkan ketika kalian yang tadinya belajar di sekolah, bertemu dengan teman-teman kalian, bisa bermain bersama, bisa kongko bersama. Tapi hari-hari ini kalian hanya bisa belajar secara online. Bahkan kita melakukan ibadah secara online. Ada satu dampak juga yang kalian alami. Mungkin uang jajan kalian akan dikurangi oleh orang tua. Kenapa? Karena di rumah juga ada makanan. Kalian gak perlu dikasih uang jajan banyak-banyak. Kalau kalian bisa pergi ke sekolah, mungkin kalian akan dikasih uang jajan yang lebih. Tapi hari-hari ini kalian hanya belajar di rumah. Ini juga menjadi dampak buat kalian. Belum lagi ada satu ketakutan dalam diri kalian. Apakah keluarga saya akan tertular COVID? Apakah teman-teman saya akan tertular COVID? Atau bahkan apakah saya akan tertular COVID ini? Ini menjadi satu ketakutan yang luar biasa yang melanda banyak pelajar-pelajar hari-hari ini. Tetapi ingat, jika hari ini kalian ada di depan layar handphone kalian, di depan layar komputer atau laptop kalian mendengarkan sharing saya ini, itu bukti daripada pemeliharaan Tuhan. Kita boleh merasa bahwa wah, kehidupan kita tidak nyaman. Tapi kita tidak boleh berada kepada ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan hanya karena COVID ini. Kita harus waspada.
Kita harus melakukan protokol kesehatan, social distancing, masker dan segala macam. Tetapi kita tidak boleh mengalami ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Nah, apa sih maksud daripada Filipi 4 ayat 8 ini? Yang pertama, dengan cepat kita bisa merasakan damai sejahtera dan kemerdekaan dari kecemasan. Apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh ini? Kita harus menetapkan pikiran kita kepada hal-hal yang benar, mulia, suci, dan lain-lain. Ya, karena di ayat 9 Rasul Paulus berkata bahwa apabila kita melakukan ini, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita semua. Nah, yang kedua adalah ayat ini membentuk tutur kata dan sikap kita. Apa yang masuk akan menentukan apa yang keluar dari hidup kita. Ketika yang masuk kotor, maka yang keluar pasti kotor. Itu sebabnya ayat ini memerintahkan kita supaya kita memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Amin. Oleh sebab itu, apa yang masuk kepada hidupmu, apa yang masuk melalui matamu, pastikan itu adalah hal-hal yang positif. Supaya yang keluar dari mulutmu, supaya yang keluar dari kehidupanmu, itu adalah hal-hal yang positif. Kenapa harus kita pikirkan? Karena apa yang kita pikirkan akan menentukan apa yang kita lakukan. Makanya dikatakan dosa itu dimulai dari pikiran. Ketika pikiran kita sudah mulai jahat, maka besar kemungkinan perilaku kita akan jahat. Nah, sebagai contoh performa sebuah komputer, ya, itu akan ditentukan oleh apa yang masuk ke dalam casing daripada komputer itu. Ya. Itulah pikiran-pikiran yang dimasukkan ke dalam casing itu. Katakanlah pikiran yang pertama adalah RAM yang tinggi. Mungkin itu 16 giga. Katakanlah pikiran baik yang kedua adalah apa? Prosesor yang up to date. Katakanlah prosesornya i9. Ya. Katakanlah storage-nya adalah SSD bukan HDD. Ini adalah pikiran-pikiran yang dimasukkan ke dalam casing komputer itu. Sehingga apa? Sehingga karena pikiran-pikirannya bagus, mumpuni, maka komputer itu akan menghasilkan output yang luar biasa. Dia bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Dia bisa melakukan editing video di situ. Dia bisa melakukan desain grafis di situ. Bayangkan kalau RAM-nya hanya 2 saja. Bayangkan kalau prosesornya masih Intel dual core. Dia tidak akan bisa melakukan hal-hal yang berat. Oleh sebab itu, apa yang masuk itu akan menentukan apa yang keluar. Ya. Jadi mari kita lihat bagaimana pikiran-pikiran yang positif ini sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. Ada amin? Ada amin? Nah, ayat yang terakhir, mari kita baca di Filipi 2 ayat 5-9 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, kita melihat bagaimana Yesus dalam kemahakuasaannya, dia turun ke dunia, dia meninggalkan sementara ya mahkota yang ada di surga. Dia raja dari segala raja, dia Tuhan kita. Dia rela turun ke dunia, ya. Dia rela turun ke dunia untuk apa? Supaya dia bisa berinteraksi dengan semua umat manusia dan dia bisa memperdamaikan umat manusia itu. Tapi lihat bagaimana ketika proses itu dimulai. Ketika dia berjalan dalam jalan Via Dolorosa. Bayangkan kesakitan demi kesakitan. Dia dicambuk, ya, dia dipukul, dia dirajam dengan batu dan banyak hal yang membuat dia sakit. Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dia bisa merasakan sakit yang luar biasa. Kalau Yesus tidak berpikir positif tentang kita, kalau Yesus tidak memikirkan hal-hal yang positif tentang kita manusia, apa itu pikiran positif Yesus? Dia berpikir bahwa melalui kematiannya, maka kita akan diselamatkan. Melalui kematiannya di kayu salib, maka hubungan kita dengan Allah akan kembali disatukan, akan kembali dikoneksikan.
Bayangkan kalau Yesus tidak berpikir positif terhadap kita manusia. Ketika dia dirajam batu atau ketika dia ada di kayu salib, dia pikir, sia-sia. Nggak mungkin manusia bertobat, nggak mungkin mereka mau percaya kepada Tuhan. Maka dia dengan sekejap mata dia bisa melepaskan dirinya karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Tapi dia berpikir positif. Dia tetap berpikir, aku yakin melalui darahku yang tertumpah, maka mereka akan diselamatkan, maka mereka akan menjadi orang-orang yang benar. Itu yang ada dalam pikiran Yesus. Walaupun sangat sakit, walaupun sangat-sangat sengsara berada di atas kayu salib. Sekarang jadi pertanyaan adalah, apakah ketika dalam usaha kita berpikir positif kita sampai menitikkan darah? Apakah usaha kita dalam melakukan hal-hal yang positif kita sampai menitikkan darah? Belum seberapa. Oleh sebab itu, ketika kita sudah mulai ragu, ketika kita sudah mulai putus asa untuk memikirkan dan melakukan hal-hal yang positif, ingatlah terhadap Yesus. Bagaimana Yesus berpikir positif terhadap kita sampai dia menyelesaikan tugasnya yang diberikan oleh Allah Bapa. Dia mati di kayu salib dan pada hari yang ketiga kita tahu bahwa Yesus itu bangkit dan mengalahkan maut. Makanya di ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Berpikirlah positif, jangan cepat menyerah, dan pastikan engkau sebagai pelajar lakukan bagianmu dengan baik, dengan taat, belajar keras, ya. Sehingga apa? Sehingga suatu saat nanti ketika waktunya engkau lulus dengan hasil yang terbaik, membanggakan orang tua. Staying positif, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Apa yang sudah hamba-Mu sampaikan kepada adik-adik yang ada di SMA Negeri 23, biar ini boleh menjadi rema buat setiap mereka Tuhan Yesus. Firman yang sudah ditaburkan, hamba-Mu percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Ini akan bertumbuh, berakar, berbuah, dan biarlah mereka boleh melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami bersyukur buat ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. God bless you all.